Pesan kedua, gunakan surel atau email yang aktif. Kata sandinya dicatat lalu dibingkai, ya. Di kantor satu, di rumah satu. Udah mau mulai ini? Sudah mulai. Sudah mau mulai. Terus udah ngerekam nih. Terus takutnya dia habis baterai. Nah ini tinggal colok aja ke sini. Nanti dia ngerekam terus. Oh, lihat baterai di sini kalau masih merah berarti masih. Kalau dia kedip-kedip masih hidup. Kalau Ini enggak, kira-kira udah tengah-tengah perjalanan colok aja supaya nggak ini nggak mati. coloknya di mana nih? Ke sini. Apa coloknya dari sekarang juga ya? Yang terhormat Wakapus Sejarah TNI, yang kami hormati Kadis, Kasubdis, Kasih, Kamus Kamu dan Kapustaka, dan yang kami banggakan atasan, senior, dan seluruh rekan sejawat yang telah hadir di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih pada Wakapus Sejarah TNI melalui Kadis Haji yang memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan informasi dalam forum informasi di kesempatan kabinet ini. Nah, mengawali apa yang akan kami sampaikan, kami menampilkan gambar ini yang mungkin atau kami yakin Bapak Ibu rekan sejawat sekalian pernah melihat tulisan ini. Yang konon atau menurut cerita dan pengalaman obrolan dengan senior, ini tulisan ini sudah ada dari tahun 2004. Di tahun yang sama, satuan kerja kebanggaan kita ini menurut cerita senior sempat menjadi pionir di antara Balatus Mabes TNI sebagai satu-satunya satuan kerja yang memiliki situs internet sendiri. Di kala itu Mabes TNI pun belum memiliki situs atau portal resminya sendiri, sehingga kala itu sempat menjadi pilot project. Nah, namun daripada itu ini memiliki perkembangan. Nah, seiring dalam era digital, kebutuhannya pun semakin beragam. Produk hukum yang ada pun semakin termodifikasi menyesuaikan pelayanan publik yang lebih baik, yang prima bagi masyarakat dan juga bagi prajurit TNI. Sehingga inilah cerminan apa yang pernah terjadi pada 2004. Pusdara TNI melaksanakan salah satu tugas pokok membina jiwa kausa dan keprajuritan bagi TNI dan masyarakat melalui portal resminya. Sehingga inilah yang kami akan tampilkan. Mohon izin perkenankan kami menyampaikan informasi pada pagi hari ini yang kami bungkus dengan judul Pemutahiran Portal Internet Resmi Pusdara TNI www.sejarah-tni.mil.id. Nah, mungkin akan kami berusaha singkat dan jelas apa yang akan kami sampaikan tentang portal ini karena sudah sedemikian lengkap dan fasilitasnya sedemikian banyak. Nah, sebelum kami melanjutkan tentang situs internet, mohon izin ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan yang mungkin dalam kesempatan yang mulia ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pasti pernah mendengar SPT dan tahu kewajiban pelaporan SPT. Nah, kami di sini mungkin mewakili mereka yang terpanggil untuk membagikan informasi, untuk menjalankan amanat undang-undang. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu dan rekan sejawat sekalian yang telah melaksanakan laporan SPT. Yang belum, masih ada 3 hari lagi setiap tahunnya dari Januari sampai 31 Maret. Nah, pada kesempatan ini mohon izin kami menyampaikan pemahaman harafiah akan SPT yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang belum paham dapat kami membuat menjadi paham, yang sudah tahu dapat kami ingatkan, yang sudah menguasai dapat kami ajak untuk membagikan pada yang lain yang belum paham. Jadi pada dasarnya pertama-tama SPT itu adalah sebuah PNK, berarti surat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Yang ada kewajiban paling hakiki
bagi kita sebagai warga negara, yaitu membayar pajak. Ya, kewajiban kita sebagai warga negara yang menginjakan kaki di tanah di negara ini, yang menghirup udara di negara ini, yang menikmati cuaca di negara ini, yang menikmati fasilitas umum di negara ini, yang menikmati upah dan penghasilan dari negara ini, Bapak Ibu dan rekan sejawat setuju, kewajiban kita adalah membayar pajak. Dan kegiatan membayar pajak ini sudah cenderung kita lakukan secara rutin dan kadang-kadang secara otomatis sudah tertagih, sehingga dapat kami sebut, mohon izin Bapak Ibu, sudah disiplin menjadi seorang wajib pajak. Kami yakin Bapak Ibu sudah pernah dan sudah disiplin membayar pajak. Ya, contoh sehari-hari dalam kehidupan keseharian kita, pajak pertambahan nilai misalnya, Bapak Ibu beli sesuatu di warung, walaupun tanpa badan hukum, tanpa kwitansi yang diberikan, warung tersebut pasti dia membayar pajak PPh 25 dan pajak pertambahan nilai. Apa yang dikenakan kepada kita itu sudah termasuk pajak. Bapak Ibu membeli sesuatu di minimarket waralaba, di situ sudah tertera di struk PPN sekian. Bapak Ibu membeli di supermarket besar juga tertera. Bapak Ibu membeli aset yang bernilai besar, biasanya lebih ada penekanan karena pajak pertambahan nilai otomatis besar. Beli mobil misalkan, beli aset tanah dan lain-lain. Sehingga Bapak Ibu sudah membayar pajak. Nah, itulah sebuah kewajiban kita sebagai warga negara. Namun dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ada lagi satu kewajiban sebagaimana yang kami sampaikan tentang SPT. Yang mudah-mudahan apabila Bapak Ibu bisa memahami dan menjawab mungkin apa yang akan kami tanyakan ini dengan yakin dan pasti, maka kami akan menyimpulkan Bapak Ibu sebenarnya sudah paham tentang pelaporan SPT. Apakah setiap warga negara wajib melaporkan SPT? Jawabannya wajib. Ya, terima kasih untuk jawabannya yang sebenarnya salah. Tapi terima kasih atas jawaban Bapak Ibu sekalian. Paparan kami tetap dalam jalurnya. Yang wajib melaporkan SPT tidak semua warga negara. Apa yang akan dilaporkan oleh petani? Apa yang dilaporkan oleh pengemis? Apa yang dilaporkan oleh pembantu rumah tangga di rumah Bapak Ibu sekalian? Apakah mereka menerima bukti foto? Atau apakah mereka punya NPWP? Yang wajib melaporkan SPT itu tentu pemilik NPWP. Nah, sehingga inilah dua kewajiban yang berbeda yang kami harapkan dengan memahami pemahaman harafiah ini, Bapak Ibu bisa lebih ikhlas melaksanakan SPT, lebih menemukan kebahagiaan dalam melaksanakan sebuah peraturan perundang-undangan. Ya, ini dua kewajiban yang berbeda, sehingga berdasarkan sampel, berdasarkan informasi yang kami sering peroleh dari antara Bapak Ibu sekalian, terdapat saya sudah bayar PPh setiap bulan, saya sudah bayar pajak kendaraan saya rutin, STNK saya hidup, PTB saya bagus, perusahaan saya PPh 25 nya bagus, ngapain lagi saya laporan SPT? Itu kami harapkan tidak ada lagi pernyataan seperti itu. Dalam SPT juga ada lampiran harta, kendaraan saya bagus, pajaknya bagus, nggak pernah terlambat, buku tabungan saya terbitin kantor, rumah saya PBB nya bagus, ngapain lagi saya laporan SPT? Nah, itu pemahaman yang salah. Ya, kewajiban membayar pajak dengan kewajiban melaporkan SPT ini dua kewajiban yang berbeda. Nah, apabila Bapak Ibu setuju sampai di sini, inilah yang harus kita lakukan setiap tahunnya. Dan pada momentum khusus ini di tahun pajak 2016, Panglima TNI mengeluarkan surat telegram, Kapusku mengeluarkan surat, sehingga tidak ada lagi excuse, ya, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi pengecualian atau penghapusan sanksi bagi kita. Ini sudah betul-betul menjadi kewajiban kita. Ya, walaupun demikian, keuntungan dari melaporan SPT tentu banyak. Konsekuensinya, ini kami berusaha menyampaikan apa yang sudah ada, yang kami menyesuaikan apa yang di lingkungan Pusiara TNI.
Konsekuensi pertama itu kurungan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Tapi syukurlah di Tuhan sampai sekarang belum ada yang dikurung ya, di antara rekan-rekan. Yang memang prosesnya masih cukup panjang, itu harus ada pembuktian, pengadilan dan lain-lain. Denda sampai sekarang juga belum ada yang kami tanyakan, juga belum ada terkena denda. Tapi ini sangat mungkin terjadi. Karena apa? Apabila Bapak itu menerima bukti potong pembayaran pajak, atau di sini ada yang Bapak itu bisa menyebutkan dalam angka dan rupiah berapa PPh yang dibayar setiap tahun. Kita harus lihat bukti potong dulu. Kemudian sudah menerima bukti potong, ada nggak yang ngecek ini benar nggak ya 5%? Ini benar nggak ya pajak saya sekian? Bagus kalau itu ngecek. Kalau saya tidak ngecek, jadi otomatis apa yang dikeluarkan untuk pajak itu otomatis ditagihkan kepada kita, sehingga sangat mungkin denda ini tiba-tiba diterapkan, tiba-tiba gaji kita habis, tiba-tiba gaji kita minus karena potong denda. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang cukup banyak terjadi di Pusdiara ini NPWP status DE. Nah, kalau sudah sampai status DE, Bapak Ibu harus mengaktifkan kembali dan memenuhi prosedur layaknya pendaftaran baru dan menebus segala kesalahan yang ada di masa lalu. Yang paling banyak yang terjadi di sini adalah status NE. Nah, ini secara lisan bisa diaktifkan kembali, tapi tetap NPWP-nya non efektif. Bapak Ibu nggak bisa gunakan NPWP-nya. Nah, mudah-mudahan dengan menyampaikan konsekuensi ini Bapak Ibu bisa lebih memiliki pemahaman baru. Ya, mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan tentang SPT. Kami ucapkan terima kasih kepada Waka dari telah menyampaikan kewajiban kita untuk terlibat dalam Siskopers. Kami akan memperkenalkan secara singkat apa itu Siskopers dan manfaatnya dan kerugiannya. Sistem informasi personel ini produk dari Pusinfo TNI. Jadi apa yang ingin kami sampaikan adalah ini adalah tugas pokoknya Pusinfo. Tapi melalui perintah Panglima TNI, seluruh satker, seluruh balakus wajib membantu pengisian data dari produk Pusinfo ini. Dan berdasarkan perintah Pusdiara TNI, saya dan 3 rekan saya bertugas sebagai operator. Dan dalam rangka memenuhi aplikasi ini memiliki data yang lengkap, kami perlu perlibatan dari Bapak Ibu dan rekan sejawat sekalian. Seperti inilah belangko yang mungkin ada yang ingat, ya, yang pernah dibagikan. Bagi yang belum, ya mohon dikembalikan. Bagi yang belum lengkap bisa dilengkapi. Bagi yang perlu belangko ini bisa menghubungi kami atau bisa unduh di situs Pusdiara. Seperti ini tampilannya. Bapak Ibu mungkin tidak akan menemui ini di komputernya masing-masing atau handphone masing-masing karena ini konfidensial, rahasia. Tapi berdasarkan informasi dari juga Bapak Kapus waktu itu pernah bercerita, rapat Binkar Mabes TNI ini di Mabes TNI itu sudah menggunakan ini, sehingga aspek itu tidak begitu lelah untuk menampilkan berkas, tinggal menampilkan informasi ini. Nah, sehingga salah satu kerugiannya Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan ketika data kita lagi dibahas di Binkar Mabes TNI, pas diklik oleh operatornya totalnya kosong, atau tahu-tahu pangkatnya masih rendah, datanya salah. Nah, oleh karena itu mari kita lengkapi ini dari kita untuk kita, dan positifnya adalah kita menjadi lebih dekat dengan Panglima TNI. Salah satu fasilitas yang menjadi pionir dalam aplikasi ini memudahkan personalia untuk mencetak riwayat hidup, surat KU1. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau butuh KU1 tinggal 1 kali klik, surat izin jalan, surat cuti, dan lain-lain. Kembali ke topik utama. Tahun 2004 alamat situs internet kita nih, dan ini berlangsung sampai 2011. Sampai situ mati, nggak ada yang bisa dibuka. Kemudian tahun 2014 lahirlah 2 situs ini. Sejarah TNI ORG ini 2 sebenarnya.
Lalu kemudian Pancasila adalah kita titik com. Pancasila adalah kita ini hanya 2 bulan lamanya, kemudian ada isu dilepas oleh komunis, kemudian mati. Sejarah TNI ORG ini sampai akhir tahun 2016 hidup. Di akhir tahun 2016 mati. Nah, oleh karena itu, berdasarkan arahan Kapus Daerah TNI dan berdasarkan bimbingan yang luar biasa dari Kadis Sesaji dan juga Kasubdis kami, Kasubdis yang Mas Mayor Taufik, kami mengikuti pelatihan yang informal. Walaupun demikian kami masih dalam tahap belajar dan kami berhasil membangun situs baru di Februari 2017 dengan alamat, kami menyesuaikan kembali ke alamat awal, namun terdapat peraturan Panglima yang mengatur seluruh situs satuan kerja itu harus ada garis minus, ya, dalam bahasa Inggris dash. Jadi dalam bahasa Inggris www.sejarah-tni.mil.id. Seluruh sektor Mabes TNI, Babinkum, PNPP itu semua ada garisnya. Nah, inilah yang berusaha kami telah bangun dan kami terus membangun. Inilah sedikit review pada tahun 2014, Bapak Ibu yang pernah ingat, tampilannya seperti ini. Kekurangannya banyak. Ini nggak bisa diganti, menunya nggak bisa diganti, tampilannya nggak bisa diganti, semuanya tergantung pada rekanan, gitu ya. Kemudian tampilannya di handphone kecil, tidak bisa di zoom. Apa yang informasi yang ditampilkan hanya scan buku dan gambar, ya, bisa brosur, bisa dari foto dan kegiatan. Ini situs Pancasila adalah kita, mungkin ada yang ingat. Ini juga produk dari sana. Nah, di akhir tahun 2016 yang kami maksud mati itu seperti ini, error. Dan setelah ditelusuri secara administratif terdapat kontrak yang menjelang 2 Februari habis, dan secara teknis pun memang ada kesalahan. Nah, inilah capture terakhir, ya, 24 Maret situs kita. Ini bisa diakses di mana saja sebagaimana situs yang lain. Namun di perangkat telepon pintar kita itu lebih mudah, lebih jelas, ya. Bisa dicek sekarang juga kalau ada ini sinyal. Nah, sehingga inilah yang kami rumuskan dalam pemutahiran yang situs pada saat ini gratis, tidak membuahkan anggaran, gitu ya. Mudah diakses di perangkat seluler, ini juga salah satu yang diperjuangkan. Bebas gangguan layanan karena kita menggunakan WordPress, sehingga WordPress itu, ya, karena dia notabene produk internasional yang hidup terus, pasti dijamin tidak ada gangguan. Memiliki banyak fasilitas baru menyesuaikan kebutuhan organisasi, menyediakan fasilitas publik menyesuaikan kebijakan pemerintah. Inilah salah satu menu awal, ya. Bapak Ibu secara langsung bisa mengakses, kami juga tidak akan memaparkan keseluruhan dari menu-menu ini. Ini layaknya satu perpustakaan menjelaskan seluruh menu ini. Yang membedakan saja yang akan kami sampaikan. Sebagaimana situs-situs yang lain itu ada biasanya muka Kasatker atau muka menteri, muka kasat di sampingnya. Nah, ini berdasarkan arahan Kapus. Sambutan ini tersendiri secara spesifik tentang website, dan muka dari Kapus Daerah itu di menu sendiri, jadi tidak norak. Ya, kalau Bapak Ibu buka website TNI AD itu ada mukanya kasat di sebelah kanannya dan yang lain-lain. Ada juga dalam menu sambutan tersebut Kapus Daerah dari masa ke masa, ya. Bapak Ibu yang ingin belajar dan bernostalgia bisa membuka ini. Lambang pusara kita berdasarkan surat Kapus Daerah TNI artinya jelaskan di sini.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan, mengundang Bapak Ibu, khususnya yang pemangku kepentingan di Museum Monumen, ya. Informasi apa yang mau disampaikan di sini? Kami telah menyampaikan informasi awal. Nah, ini sebuah papan iklan yang sangat bermanfaat ya menurut kami, bisa membuat tarik, bisa membuat kritik, saran dan lain-lain. Nah, ini fitur utama, fitur awal di mana sejarah TNI memiliki website itu untuk ini, yaitu pertama adalah penulisan kesejarahan. Inilah dimohonkan feedback dan tulisan aktif dari Bapak Ibu sekalian untuk menulis tentang biografi, peristiwa, dan kronik. Ya, kami ucapkan terima kasih yang sudah saat sejauh ini menginput ke dalam website kami, dan kami butuh input yang lebih banyak. Menu yang baru juga dalam website ini adalah publikasi, yang tentunya perpustakaan elektronik sudah hidup. Dan ini juga kami mohon peran aktif Bapak Ibu sekalian untuk menginput buku, ya, berdasarkan informasi ini baru 20% dari buku, ya, supaya proses scanningnya berjalan terus. Informasi akan produk Pusdara TNI juga kami tampilkan di sini, mulai dari tahun 70-an hingga 107 judul ada di sini. Ini kami harapkan juga ke depan kami mampu untuk membangun aplikasi yang supaya data gudang dengan data di sini sinkron, supaya membantu juga bisnis lagi untuk memonitor stok di gudang. Nah, tanpa melangkahi fungsi dari perpustakaan elektronik, kami di sini berinisiatif untuk membuat perpustakaan kecil majalah Senakata. Satu demi satu kami scan, satu demi satu kami unggah, dan Bapak Ibu yang mau belajar sejarah, bernostalgia, mau ngapain aja bisa klik di sini. Judulnya untuk membuka edisi yang tertera pada judul. Ini kami harap baru 11, masih banyak yang kami perlu scan hingga 42 judul. Ya, sebagaimana program dari Pusat Sejarah TNI ini, program bisnis haji tentang obrolan Kopral Jomo dan Jeng Dewi yang dari dulu hingga kini sebenarnya masih aktif di radio, mengakomodir kebutuhan mereka yang mungkin sudah tidak sempat dengar radio, atau mereka yang ingin mendengarnya setiap waktu, nggak perlu menunggu hari Rabu. Inilah soft copy, ya, rekaman. Bapak Ibu tinggal klik, bisa mendengarkan rekaman perjuangan Kolonel Murtad Igusti Ngurah Rai. Dan yang terakhir 22 Maret kemarin, Bandung Lautan Api. Ya, ini perlahan-lahan seluruh rekaman akan kami unggah di sini. Nah, ini berikut ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dari kebijakan pemerintah saat ini, atau memenuhi kebutuhan dari zona integritas menuju WBK dan WBPN, wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih melayani. Yang pertama PPID. Bapak Ibu buka seluruh website instansi pemerintah itu harus ada PPID. Nah, TNI sudah punya PPID melalui PPID Puspet. Nah, inilah sebenarnya yang dikendaki oleh TNI, bahwa setiap Dalapus punya website. Tapi faktanya untuk menuju ke sana dibantulah oleh Puspet menyediakan PPID-nya masing-masing. Jadi ketika kita klik PPID di situs kita, langsung terintegrasi dengan halaman Puspet PPID khusus Pussejarah TNI. Ya, penjelasan tentang PPID mungkin nanti akan ada lebih lengkapnya di sini, ya. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Intinya kita harus menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya, keterbukaan informasi seterbuka-terbukanya. Salah satu juga tuntutan menuju WBK WBPN adalah adanya tempat pengaduan dan whistleblowing system. Nah, kami berusaha mengakomodir itu walaupun masih dengan keterbatasan yang ada, sehingga kami hanya menyediakan nomor kontak dan alamat surat. Yang kami ingin tentu seperti websitenya Polri. Polri itu melaporkan atasan sudah semakin mudah. Polri melakukan polisi nakal sudah semakin gampang, tinggal klik, karena whistleblowing sistemnya sudah bagus.
melalui websitenya. Nah, salah satu ini berdasarkan survei kami ya, saat ini hits paling banyak di setiap website yang memang mungkin angkanya paling tinggi digunakan oleh mereka yang muda, juga digunakan mereka yang cari kerja. Di setiap web pasti kita mereka yang cari kerja umumnya langsung cari mana nih rekrutmen. Dan saya sendiri tuh berkat pengumuman rekrutmen di Kemhan saya bisa tahu penerimaan di sini. Ini langsung terintegrasi dengan rekrutmen TNI ya, 3 matra. Berikutnya adalah unduhan. Sekarang di sini tersedia buku panduan digital. Nah, ini memudahkan banyak pihak, masyarakat umum termudahkan. Kita sendiri khususnya yang berprofesi pemandu dimudahkan. Kita punya buku panduan praktis, tinggal klik. Apalagi bagi pemandu yang dengan keterbatasan tertentu menerima perintah untuk memandu satu tempat dan satu yang lain yang cenderung kita harus tahu semuanya. Sehingga apabila kita lupa, tinggal klik. Kita mau memandu di Monumen Trikora, tinggal klik. Ya, ini tanpa bermaksud melangkahi dan atau menjadi pesaing dari Monijin yang memiliki kepentingan buku panduan konsiliasi ya. Karena buku panduan yang kami unggah di sini adalah buku panduan terbitan sejarah TNI resmi. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yang semestinya kita membagikan buku panduan, tapi karena keterbatasan buku fisik, Bapak Ibu bisa iklankan halaman situs kita. Nah, salah satu juga yang baru di situs ini adalah peraturan. Jadi kami harapkan Bapak Ibu, ini utamanya untuk kita semua dan birokrat, aturan-aturan tentang kehidupan berbirokrasi kita itu Bapak Ibu bisa peroleh informasinya di sini. Mulai dari undang-undang, dan yang kami upayakan paling banyak adalah perpa. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kami upayakan ini, kami rapikan ini, apabila ada simpang siur informasi, Bapak Ibu bisa memperoleh informasi yang akurat di sini. Misalkan tentang cuti, di sini ada tentang pola karir, tentang binpers, jumlah tukin, dan bahkan Bapak Ibu yang tidak hafal tugas pokoknya, di sini ada prosmek dan PPOP, ya, yang semestinya hafal ya. Nah, ini kami akomodir di sini ya, apapun itu, dan mohon feedback juga dari Bapak Ibu sekalian. Ini kami berusaha urutkan dari yang terbaru sampai yang tertua. Apabila ada yang lebih baru atau apabila ada yang perlu ingin disampaikan, bisa bantu kami untuk kami unggah. Ya, ini hanya sebuah tampilan yang lebih rapi dari apa yang ditampilkan oleh website Babinko. Di sana juga ada, dan juga website Puspek. Di sana juga ada. Tapi yang paling lengkap sekarang dan paling rapi, enak bacanya itu kita ya, mudah-mudahan kami dapat memperoleh saran masukan dan input dari Bapak Ibu sekalian. Ada juga link tautan ya, tautan itu link. Ini dalam rangka mengintegrasikan fungsi kesejarahan kita. Ada link untuk Disjarahat yang punya website sendiri. Ada link untuk Subdisjarah Dispenal. Ada link untuk Subdisjarah Dispen AU. Semuanya ada. Ada link untuk YouTube channel. Ya, Sejarah TNI sudah memiliki YouTube channel. Tempat di mana seluruh video yang pernah diproduksi itu diunggah di sini. Mulai dari video profil sampai video lagu Mars Kita Kartik dan vokal Jawa. Nah, ini untuk kita. Sebagaimana sebenarnya dirahasiakan bagi publik, untuk mengakses ini dilindungi kata sandi dan alamat tersendiri. Kami sudah berarti menjadi intern, ya, tidak lagi rekapitulasi. Disinilah rekapitulasi kehadiran bulan Januari, bulan Februari setiap bulan. Kemudian kami juga berusaha mengakomodir Bapak Ibu, mudah-mudahan
yang petunjuk dapat memudahkan mereka yang memerlukan paparan profil satker, belangko karis, karsu, permohonan KTA, lembar KKSR, KU1, mereka pendaftar EPUPNS karena sebagian besar lupa nomor registrasinya. Penilaian kinerja individu ini sudah dengan rumus. Ada satu angka kita input, yang lain berubah. Yang mana sebelumnya mohon izin kami temukan belum ada rumusnya. Belangko Sispopers, kalender terkini, saya katakan Bapak Ibu mau cetak ukuran besar, ukuran baliho. Nah, kami berusaha menyampaikan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan kita menjadi prajurit TNI dan aparatur profesional. Sudah inilah yang kita harus hadapi sekarang, era digital. Segala sesuatunya sekarang semakin online. Ini contoh keseharian di luar birokrasi kita. Naik ojek online, bayar pajak mobil sudah online, daftar paspor online. Nanti lama-lama semua akan online, tapi curhat online, ngobrol online, lama-lama ke kantor pun online. Nah, apa yang kami sampaikan, ya inilah yang kita akan hadapi. Nah, Bapak Ibu ingat, khususnya yang PNS ya, EPU PNS 2 tahun lalu ya. Apa kesamaannya dengan Epilink tahun ini? Ada nggak kesamaannya dengan Sispopers? Ada nggak kesamaannya dengan PPID? Semuanya butuh internet. Semuanya isinya riwayat hidup. EPU PNS riwayat hidup, Sispopers riwayat hidup, SPT sampai riwayat harta, riwayat keluarga. Nah, apa yang ingin kami sampaikan, kita perlu sambut era digital ini dengan melaksanakan amanah undang-undang. Khususnya kita ini seorang birokrat, kita perlu mengikuti apapun kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakannya yaitu tentang keterbukaan informasi publik. Jadi kami harapkan Bapak Ibu buang jauh-jauh dulu yang namanya hak privasi dalam kaitannya dalam konteks aplikasi birokrasi. Karena ini semua mudah-mudahan kita mendapatkan jaminan rahasianya terjamin dan semuanya terintegrasi satu dengan yang lainnya, bahkan sampai nantinya eKTP. Contohnya EPU PNS kemarin, emailnya ternyata digunakan untuk memperoleh FIP. Nah, inilah yang kita harus pahami, bahwa mari kita terbuka kepada publik, kepada semua. Namun harus kita juga gunakan itu dengan sehat. Jangan juga kita sok rahasia. Karena Bapak Ibu sudah menguji Facebook, Bapak Ibu sudah bagian informasi di sana. Facebook itu informasi apa aja ada di sana. Nama, tanggal lahir, foto terkini, foto terlama, foto dengan pasangan, foto dengan pacar, semua ada. Bahkan ada ungkapan oleh Federal Bureau Investigation (FBI), apa yang telah dilakukan Facebook itu telah membuka apa yang tidak bisa dilakukan FBI 40 tahun terakhir. Mungkin saja nama kita ada di NSA atau CIA sana yang punya Facebook. Jadi intinya, mari kita buang jauh-jauh hak privasi di aplikasi birokrasi. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak di media sosial. Mohon izin, mungkin ini pesan slide terakhir ya. Mungkin yang EPU PNS mengingat apa yang misalnya 2 tahun lalu, tukang ojek aja bisa menggunakan aplikasi berbasis navigasi GPS. Itu 2 tahun lalu baru tukang ojek.
Sekarang sopir taksi, sopir busway, semuanya sudah pakai GPS. Tukang sabun udah bisa jualan di Lazada, itu 2 tahun lalu yang kami sampaikan. Sekarang tukang servis AC online, tukang cuci online, tukang pijat online. Masa kita birokrat gaptek? Pesan kedua, gunakan surel atau email yang aktif, kata sandinya dicatat. Lalu gunakan surel yang aktif, bisa email suami, email anak, asal dia aktif. Kalau memang harus memaksakan diri punya email, kata sandinya catat di dompet. Waktu 2 tahun lalu saya pesan begitu. Nah sekarang di print, di bingkai, di kantor satu, di rumah satu. Kalau mau bikin email, kalau memang bisa menggunakan email milik orang terdekat, silakan. Karena informasi apapun sekarang lewat email. Ya contoh konkretnya ya itu, kembali ke EVID. Hanya 50% dari peserta EPU PNS yang EVID-nya sampai di tangan yang melalui email. 50% lagi ada yang emailnya musnah karena nggak pernah dibuka, ada yang kata sandinya musnah, ada yang catatan di dompetnya musnah. Akhirnya kembali ke kantor pajak mendaftar EPIN. Salah. Pasang matanya ke sana tapi hatinya ke sini. Ya ini untuk kita semua, ya, artinya ingatlah kata sandi ya. Jadi kata sandi email itu harus unik, tapi harus hafal. Nggak boleh mudah, tapi nggak boleh lupa. Jadi kembali lagi ke syarat, bisa kok nempel ke anaknya atau ke siapa yang memiliki email yang aktif. Dan Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa email itu sekarang itu manfaatnya banyak sekali. Ya tidak teruraikan lagi. Sekarang harus punya Android, harus punya email. Mau Gojek pakai email, mau ikut Tokopedia dan lain-lain harus punya email. Begitu juga aplikasi birokrasi, dan kita akan hadapi ini terus di tahun-tahun mendatang. Termasuk SPP ini setiap tahun, ya sampai tahun-tahun berikutnya. Laksanakan perintah undang-undang agar terlindungi dari hukum. Maksud kami di sini adalah secara manusiawi kita tentu melaksanakan perintah, walaupun kita tahu perintah itu tidak untuk dianalisa. Apa sih kerugiannya? Apa sih manfaatnya? Biasanya begitu. Kerugiannya kita nggak mengikuti undang-undang, ya tentu saja kita cacat hukum. Keuntungannya dari kita mengisi Sispopes dengan disiplin, dengan kita melaporkan SPT dengan baik, dengan mengikuti kegiatan perpajakan dengan baik, kita dilindungi hukum, kita aman. Itu keuntungan yang paling utama. Dan bijaklah dalam menggunakan media sosial. Sedemikian jauh apa yang mungkin kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon petunjuk. Untuk informasi mungkin tidak membuka sesi pertanyaan. Siap, silakan.